Apa pentingnya kita memiliki jiwa wirausaha? Menurut Robert T. Kiyosaki, ada yang sudah membaca pasti udah ya, dalam bukunya yang berjudul pada Cash Flow Quadrant. Nah, menjelaskan harus memilih menjadi seorang wirausaha ataupun setelah memahami pengertian dari kewirausahaan sekarang, muncul pertanyaan kenapa harus belajar kewirausahaan? Pastinya kan ya. Nah, kemudian saya jelaskan untuk di dalam buku Robert T. Kiyosaki ada 4 kuadran. 4 kuadran itu apa saja? Nah, yang kedua adalah di sisi kiri. Di sisi kiri ada employee. Employee itu adalah pekerja kantoran yang diubah oleh suatu pengusaha atau yang diubah oleh satu perusahaan. Ya, di mana dia memiliki penghasilan sama dengan pengeluaran. Dan yang kedua adalah self-employed, di mana adalah pekerjaan yang merupakan profesi ataupun keahlian yang biasanya dipelajari melalui jenjang pendidikan dan juga bisa timbul karena bakat. Ataupun contohnya, saya kasih contoh adalah profesi dokter, profesi penyanyi, profesi pelukis. Nah, itu adalah menurut adalah self-employed. Nah, dari sisi kanan itu ada bisnis. Orang yang menciptakan lapangan pekerjaan untuk dirinya dan orang lain. Nah, yang kedua adalah investor. Orang yang memiliki pendapatan tanpa dia harus bekerja atau yang disebut dengan passive income, di mana ada tanam modal sama dengan nuai hasilnya. Apa itu cash flow quadrant? Cash flow quadrant berasal dari kata cash dan flow, yang dimana adalah arus uang dan kuadran adalah posisi kiri ataupun kanan, ataupun letak yang dimaksud dengan letaknya. Cash flow menggambarkan posisi arus kas seseorang yang berada di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Nah, cash flow kuadran adalah salah satu metode dari mana penghasilan atau uang yang diperoleh. Misalnya adalah orang yang berada di kuadran kiri ataupun E adalah pegawai ataupun pekerja. Itu adalah orang-orang yang mau mendapatkan uang dengan bekerja pada orang lain, baik itu pemerintah maupun perusahaan. Orang S itu mendapatkan uang dengan bekerja untuk diri sendiri, akan seperti adalah artis, dokter, dan lain-lain. Mereka tidak mau dibayar, tapi merekalah yang menentukan berapa yang mereka pantas dibayar. Orang yang berada di kuadran kiri memilih berada di posisi kiri untuk mencari pekerjaan yang aman, dapat uang, rutin dengan tunjangan setiap bulannya. Demikian juga dengan dokter dan artis. Tapi apa yang mereka alami, mereka aman secara finansial, tapi hidup berpas-pasan. Get money, no time. Dapat uang, tapi terkait dengan waktu. Contoh, seorang B memiliki usaha pribadi yang menghasilkan uang, dia memperkerjakan orang lain untuk menghasilkan uang dari dirinya yang disebut dengan bisnismen. Kemudian, I adalah investor yang uangnya bekerja untuk mereka. Orang yang berada di kuadran B dan I adalah orang yang memiliki sistem dan orang lain yang bekerja untuk dia, bukan dia yang sibuk secara fisik. Kemudian, orang kelas rata-rata employee ataupun pekerja. Mereka bekerja mendapatkan penghasilan yang langsung dibelanjakan, tidak ada yang tersisa untuk menabung ataupun saving. Arus uang orang kelas rata-rata. Saya perhatikan adalah penghasilan. Penghasilan adalah 3 juta, pengeluaran adalah juga 3 juta, otomatis saving adalah 0. Nah, saya contohkan dengan orang kelas menengah atau self-employed ataupun pekerja lepas. Mereka bekerja mendapatkan penghasilan karena ingin hidup lebih baik. Tapi penghasilan tidak mencukupi, mereka terpaksa berhutang
kartu kredit, rumah, mobil, motor, biaya pendidikan, dan lain sebagainya. Ketika menerima penghasilan, mereka membayar hutang terlebih dahulu, kemudian melakukan pengeluaran. Mereka tetap tidak melakukan saving. Salah satu contoh, arus kas orang kelas menengah. Penghasilan adalah 4 juta, bayar hutang 3 juta, pengeluaran 1 juta, saving 0. Kemudian, orang kelas atas ataupun mapan dengan finansial. Penghasilan mereka dari aset atau passive income, menyewakan rumah, deposito, dan lain sebagainya akan dibelikan aset lagi yang dapat memberikan passive income yang lebih besar. Arus kas orang kelas atas, penghasilan 4 juta, bayar utang 2 juta, pengeluaran 1 juta, saving 1 juta. Apakah Anda telah memilih mana yang Anda dalam hidup yang akan berdiri? Di sisi sebelah mana? Tangan di atas jauh lebih mulia daripada tangan di bawah. Saat tangan kanan kita memberi ke orang, jangan sampai tangan kiri kita terlihat. Maka jadilah manusia yang mulia di mata manusia dan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.